Saya diampuni dosanya yang telah lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dalam kitab Nasaih al-Diniyah Il Habib Abdullah Al-Haddad tentang kelebihan bulan Ramadan dan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Diriwayatkan daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya semua pintu langit dan pintu surga dibuka pada setiap bulan Ramadan. Jadi ada pintu langit, ada pintu surga. Ya, pintu langit sebagaimana yang kita dengar daripada peristiwa Isra Mi'raj. Ada 7 lapis langit. Jadi ketujuh pintu langit, mulai pintu langit pertama, kedua, ketiga, sampai seterusnya sampai yang ketujuh, itu terbuka. Artinya tidak melewatinya, kalau di luar bulan Ramadan, tidaklah suatu amalan bisa melewati tiap pintu-pintu langit, kecuali terlebih dahulu diperiksa oleh malaikat penjaga masing-masing pintu langit. Jadi misalnya amalan sholat kita di luar bulan Ramadan sampai ke langit pertama itu dicek dulu. Langit kedua dan seterusnya itu dicek berdasarkan hadis itu masing-masing kan. Ada dilihat apakah sahnya, apakah ikhlas, apakah ada riya dan lain sebagainya, itu diperiksa terlebih dahulu. Adapun di bulan Ramadan itu tanpa pemeriksaan terlebih dahulu, melainkan terus melewati daripada pintu langit karena terbuka. Jadi enggak perlu lagi istilahnya diketuk, tidak perlu lagi diperiksa. Begitu juga pintu surga. Pintu surga yang 8, surga kan 8. Kalau surga ada 8, kalau neraka 7. Itu ada setiap pintu surga di bulan Ramadan itu terbuka. Artinya orang-orang yang meninggal di bulan Ramadan itu mendapatkan nikmat-nikmat sebagaimana nikmat surga yang ada di masing-masing daripada surga tadi. Jadi kalau misalnya dia bakal menjadi penghuni surga Firdaus, maka dia mendapatkan nikmatnya ketika dia sudah meninggal di bulan Ramadan. Walaupun belum masuk surga, tapi mendapatkan nikmat-nikmat ketika dia di alam barzah, itu dia mendapatkan nikmat-nikmatnya. Sebaliknya pintu-pintu neraka ditutup. Artinya siksa-siksa yang dijanjikan terhadap orang-orang ahli neraka itu ditangguhkan ketika bulan Ramadan. Nah, kalau pintu neraka kan ada 7, kalau pintu surga ada 8. Nah, itu keistimewaan daripada bulan Ramadan. Dan kemudian lagi setan, iblis, setan dan pengikut-pengikutnya, anak buahnya dirantai. Artinya tidak bisa secara langsung mereka, iblis, setan, untuk mengganggu kaum muslimin sehingga bisa merusak puasa ataupun ibadah malamnya, itu tidak bisa diganggu oleh
setan, iblis dan pengikut-pengikutnya, melainkan si manusia sendiri yang menjadikan dirinya merusak daripada puasanya dan ibadah-ibadah malamnya. Jadi bukan dengan gangguan daripada setan ataupun pengikut-pengikutnya, melainkan si manusia sendiri. Jadi nggak ada alasan kenapa nggak puasa? Wah, anak diganggu setan. Nggak bisa menjadi alasan, melainkan dia hendaklah sadar diri bahwa apa yang dia lakukan dengan melakukan kesalahan-kesalahan ataupun melanggar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu semata-mata daripada dirinya sendiri. Kemudian di setiap malam, mulai awal malam Ramadan sampai akhir, itu ada seruan. Ini hanya orang-orang yang diberi Allah Subhanahu wa taala kemampuan, sebagian daripada hamba-hamba Allah yang bisa mendengar daripada seruan ini, ataupun selain manusia. Nah, tapi kita yakin dengan hadis yang datang daripada Rasulullah SAW, hendaklah kita merasakan, memperhatikan bahwa apa yang disampaikan Nabi ini adalah suatu kebenaran. Bahwa setiap malam itu diajak, wahai orang yang mau melaksanakan kebaikan, maka segeralah laksanakan karena bakal mendapat ganjaran yang berlipat ganda. Adapun sebaliknya yang menginginkan keburukan, berbuat kejahatan, maka hendaklah tinggalkan. Kenapa? Karena bulan Ramadan sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya adalah bulan yang mulia. Manakala di bulan mulia tersebut kita merusaknya dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka Allah lebih murka manakala seseorang merusak kemuliaan waktu yang Allah muliakan dibandingkan dengan waktu-waktu selain yang Allah muliakan. Jadi kan nggak disebutkan, yang disebutkan kan, nanti setelahnya disebutkan kalau sholat fardu itu di bulan Ramadan seperti 70 kali dilipat gandakan. Tapi bagaimana dengan kejahatan? Nah, walaupun tidak disebutkan ini bakal dilipat gandakan, tapi di situ adalah suatu bentuk ketidakhormatan kita terhadap bulan Ramadan. Allah sangat murka manakala seorang hamba, seorang manusia tidak memuliakan yang Allah muliakan. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Nah, itu tanda ketakwaan hati seorang hamba manakala dia menghormati syiar-syiar Allah, ya, termasuk bulan Ramadan ini. Artinya sebaliknya manakala kita menghinakan, tidak mengagungkan syiar Allah, artinya tidak ada ketakwaan di dalam hatinya. Kemudian di riwayat yang lain disebutkan, barang siapa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu salat, atau mungkin itu dalam kurung, artinya dengan suatu fardu atau kewajiban. Mungkin dikasih di pinggirnya itu keterangan dalam kurung fardu, karena ibarat di kitab yang bahasa Arabnya ataupun di dalam hadisnya itu faridoh. Jadi barang siapa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu fardu, di situ kan suatu salat, suatu fardu, nanti kan ada yang menjelaskan di bawahnya itu sunnah. Jadi kan lawan daripada fardu adalah sunnah.
Barang siapa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu fardu. Artinya dia misalnya sholat fardu, sholat zuhur. Sholat zuhur di bulan Ramadan itu seolah-olah dia melaksanakan 70 kali sholat zuhur di satu hari di bulan selain Ramadan. Jadi seolah-olah 70 kali lipat. Jadi dia sehari sholat 5 kali, misalnya sholat fardunya 5 kali. Di bulan Ramadan itu sama dia 70 kali melaksanakan sholat fardu zuhur misalnya di luar Ramadan. Jadi 1:70. 1:70. Itu kalau yang fardu. Atau misalnya selain sholat misalnya. Misalnya dia melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan yang umroh yang wajib misalnya. Umroh wajib dia laksanakan di bulan Ramadan, maka nilainya 70 kali umroh di luar bulan Ramadan. Nah, makanya selanjutnya barang siapa mendekatkan diri dengan suatu sunnah, nah berarti kan yang sebelumnya itu dengan suatu fardu. Adapun kalau orang melaksanakan suatu sunnah, misalnya sholat witir atau sholat duha di bulan Ramadan, itu seolah-olah atau nilainya sama dengan satu sholat fardu atau satu fardu. Itu mungkin yang bernilai setara dengan satu fardu. Jadi kalau ibarat di sini enggak ya, bernilai setara dengan satu fardu di bulan lainnya. Apa mendekatkan diri dengan suatu sunnah bernilai setara dengan satu fardu di bulan lainnya. Jadi kalau melaksanakan suatu sunnah, entah itu sholat ataupun ibadah lainnya, maka nilainya sama dengan satu fardu. Misalnya dia umroh sunnah di bulan Ramadan, maka sama nilainya dia umroh wajib. Atau dia sholat sunnah, sholat witir, sholat duha, maka sama nilainya dengan satu sholat fardu. Jelaslah bahwa sholat sunnah pada bulan Ramadan sama nilainya dan tingkatnya dengan satu sholat fardu. Sholat sunnah atau ibadah sunnah ya. Jadi nggak terkhusus sholat di sini. Yang penting ibadah sunnah pada bulan Ramadan itu sama nilainya, tingkatnya dengan satu fardu pada bulan lainnya dari segi pahalanya. Sedang sholat fardu dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Jadi di bulan Ramadan, kemuliaan bulan Ramadan, sekali kita melaksanakan ibadah fardu, ibadah yang wajib, maka nilainya sama dengan 70 kali lipat di bulan selain Ramadan. Adapun sekali kita melaksanakan ibadah sunnah, maka nilainya sama dengan kita melaksanakan ibadah fardu di luar bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dan menegakkan ibadah pada malamnya, nah ini di sebahagian ulama mentakwilkan sholat tarawih. Sebagian ulama mentakwilkan ini sholat tarawih. Adapun kebanyakan ulama ibadah malam. Jadi nggak tertentu sholat tarawih. Tapi sebagian ulama, dan ini yang banyak dipegang berkaitan dengan sholat tarawih. Biasanya kalau berkaitan dengan
bab sholat tarawih biasanya nih hadis yang menjadi dalil ini biasanya. Karena mentakwilkan waqamahu ini ditakwilkan dengan sholat tarawih. Niatnya semata-mata karena dia yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini nggak ada artinya ya. Kalau di yang di kitab bahasa Arabnya di sini diartikan, mungkin bisa ditambahi di situ. Kata Al-Habib Abdul Haddad, arti iman, iman. Arti iman mungkin ditambahi di situ. Arti iman yaitu membenarkan dengan janji Allah. Nah, itu arti iman tadi. Artinya barang siapa berpuasa bulan Ramadan dan menegakkan ibadah pada malamnya dengan penuh iman, dengan membenarkan janji Allah. Jadi arti iman di situ membenarkan janji Allah. Kemudian wahtisaban. Nah, wahtisaban nih cocok di sini warnanya. Dan ikhlas karena Allah. Wahtisaban artinya ikhlas. Kalau iman membenarkan dengan janji Allah. Dan ikhlas karena Allah artinya enggak mengharap kecuali mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi berpuasanya bukan karena disuruh misalnya. Disuruh orang tua ataupun takut malu misalnya karena enggak puasa. Enggak, karena semata-mata dia membenarkan janji Allah, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharap kecuali semata-mata mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang Allah janjikan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya sampai dia menyelesaikan daripada bulan Ramadan, maka dosa-dosa sebelum waktu itu maka dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa ini terutama dosa-dosa kecil. Nah, itulah beberapa riwayat hadis yang berkaitan dengan kemuliaan bulan Ramadan yang mana sudah dijelaskan oleh Al-Habib Abdul Haddad. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan bisa mengamalkan dengan apa yang sudah kita pahami, apa yang sudah kita pelajari, dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memaham daripada ilmu-ilmunya, dan mudah-mudahan kita bisa senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya dan menjunjung tinggi daripada perintah Allah Subhanahu wa taala dan beriman, yakin dan mencintai daripada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itu adalah yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf, wal afu minkum, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman.